Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Veronica Kewapati, guru SMP Negeri Palu Godam, Kecamatan Bitihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hari ini, hari Rabu tanggal 25 September 2024, saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Palu Godam. Yuk, saksikan video pembelajarannya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu. Satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, berdoa silakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan penyertaan-Mu, kami semua dapat berkumpul kembali dalam lembaga ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Untuk itu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Albertus Kolom, Ada Ibu. Alexander, Angelina Barsabon, ada Ibu. Charles, Ada Ibu. Christian Ada Fontaine, Ibu. Daniel Glendona, Detirian Lipa, Ada Ibu. Evlogia Kia, ada Ibu. Evralina Yunita, Ada Ibu. Emerensiana, Ada Ibu. Estiana Somi, Ada Ibu. Felix Pati, Ada Ibu. Felixiana Inato, Enricus, Ada Ibu. Osana Cece, Ada Ibu. Imelda Sura, Justina Dai, Ada Ibu. Lutgardis, Marcianus Igo, Maria Angela. Ada Ibu. Oke baik, absen kita hari ini benar ya. Ya Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, coba siapa yang bisa menebak teka-teki di depan? Siapa yang bisa menebak teka-teki di depan? Pekerjaan apa yang kedudukannya paling tinggi? Apakah itu? Siapa yang bisa menebak? Coba. Ya? Belajar. Pelajar. Siapa yang lagi? IPS. Siapa yang lagi? Pekerjaan apa yang kedudukannya paling tinggi? Ya? Perusahaan. Siapa yang lagi? Sekolah. Siapa yang lagi? Presiden. Oh ya, luar biasa jawaban semua. Ya, jadi pekerjaan yang paling tinggi adalah pilot. Ya, toh karena dia lebih tinggi di atas. Iya, Ibu. Bisa baca? Ya. Tulislah satu kalimat yang jika dibaca dari kanan ataupun kiri tetap sama. Apakah itu? Ya? Kata. Coba. Kata ya. Ada Ibu. Ya, kata. Bisa toh? Dan sini juga kata. Dan sini juga kata. Ya toh? Ya, Ibu. Ya, apa lagi? Ada lagi? Ada Ibu. Ya. Ya, ada. Apa? Ada. Apa? Apa lagi? Apa? Apa dia?
Ya, ini jadi menghitung hari. Hari ini adalah hari Rabu. Hari Rabu kok? Iya, 50 hari lagi. Hari apakah itu? Ya, siapa bisa? Ya, mengasah otak. Ya. Hari ini adalah hari Rabu. 50 hari lagi. Hari apakah itu? Hitung dari situ. Apa hitung satu? Hitung satu-satu. Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Jawab saja. Ya, kata. Hari Senin. Senin. Kamis Ibu. Minggu. Kamis. Kamis. Hari Jumat Ibu. Jumat. Selasa. Selasa. Rabu. Jumat. Ya, Alda. Hari apa? Ya, jawabannya adalah hari Kamis. Selasa. Jawabannya adalah hari Senin. Jumat. Kamis. Ya, Kamis. Jawabannya adalah hari Kamis. Tahu cara hitungnya? Tahu cara hitungnya? Tidak tahu. Iya, Ibu. Ya, begini caranya. 50 tahu situ? Ya, 50 dibagi dengan 7. Kenapa 7? 7 itu adalah hari dalam seminggu. Sudah. Lalu 7 tadi itu dikali dengan berapa? Hasilnya mendekati 50. Ya, jadi 7 kali 7 hasilnya berapa? 7 kali 7 hasilnya 49. Antara 49 dengan 50 ada berapa angka di tengah? 1 ya. 1 itu yang kita pakai untuk menghitung hari. Jadi Rabu, besoknya hari Kamis. Ya toh? Ya, begitu. Sudah? Oke. Ya, oke. Nanti sebentar baru kita lanjut lagi. Begitu. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, satu orang membacakan kesepakatan kelas. Ya, ketua kelas silakan membacakan kesepakatan kelas selama proses pembelajaran. Silakan. Kesepakatan pembelajaran. Kesepakatan pembelajaran. 1. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 2. Menghormati guru. Menghormati guru. 3. Berbicara sopan. Berbicara sopan. 4. Mendengarkan pendapat teman. Mendengarkan pendapat teman. 5. Saling menghargai. Saling menghargai. 6. Aktif selama proses pembelajaran. Aktif selama proses pembelajaran. Sudah? Ya, itu kesepakatan pembelajaran. Lalu yang berikutnya kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang sudah pernah pergi ke pantai? Saya Ibu. Semua. Ya. Lalu siapa yang sudah pergi berekreasi atau bertamasya ke daerah ketinggian, di daerah ketinggian? Ya, kota sudah? Ya, di mana? Ya, di Tua Kebang. Tua Kebang itu di tempat tinggal kita ya? Ya. Ya. Terus yang kamu pergi pantai tadi, pantai di mana? Lagaloe. Oh iya, pantai Lagaloe, pantai. Ya. Jembatan itu. Ya. Lalu siapa sudah pernah berekreasi di puncak gunung? Misalnya menyongsong perayaan 17 Agustus, kita pergi berekreasi di puncak gunung boleh? Belum. Ya. Oke, jadi tadi kalian berekreasi di pantai, lalu pergi berekreasi juga di daerah ketinggian ya. Yang semuanya kalian pergi tadi itu kita sebut dengan bentuk-bentuk muka bumi. Kita sebut dengan apa? Bentuk-bentuk muka bumi. Ya, coba bentuk-bentuk muka bumi ya kalian sudah sebutkan tadi itu, misalnya pantai.
pantai, misalnya apalagi tadi Dataran tinggi. ya, iya dataran tinggi, daerah di ketinggian dataran tinggi. Selain dataran tinggi apa lagi? Dataran rendah. Lembah. Iya ada Gunungan. lembah, ya, Gunungan. ya pegunungan. Oh pegunungan, oh. Perbukitan. Ya, Bukitan. Gunung. ya lalu semua yang kalian sudah sebutkan tadi itu kira-kira apa yang menyebabkan? Peristiwa alam. Ya, peristiwa alam. Tepuk tangan untuk alam. Apa lagi yang menyebabkan? Coba bisa jawab. Ya, Sandris, apa lagi? Ya, ya, disebabkan oleh kondisi geografis. Ya, tepuk tangan untuk Sandi. Apa lagi? Ibu. Iya, disebabkan oleh gravitasi bumi. Ya, lalu untuk menjawab apa yang menyebabkan terjadinya bentuk muka bumi tadi, maka ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menguraikan pengaruh keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi nanti sebentar kalian menyebutkan bentuk-bentuk muka bumi yang nanti lihat di tempat tinggal kita ya. Ya, lalu salah satu bentuk muka bumi itu kira-kira aktivitas masyarakat apa yang menempati bentuk muka bumi yang tadi itu. Bisa toh? Bisa itu. Lalu ada lagi indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Inilah yang harus kalian mencapai untuk mendapatkan nilai nanti. Penilaiannya melalui IKTP. Yang pertama, menggambarkan keberagaman bentuk muka bumi. Jadi kalian mengenal bentuk-bentuk muka bumi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia. Di situ di Indonesia ya. Tetapi tidak perlu kita lari jauh ke Pulau Jawa sana. Tidak perlu lagi kita harus pergi ke Sumatera sana. Kita lihat yang ada di tempat tinggal kita supaya kalian bisa paham. Gitu ya? Ya. Lalu satu lagi, menguraikan pengaruh keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya di daerah pantai ya, kalian lihat aktivitas masyarakat seperti apa, gitu ya? Ya. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan di depan? Apa saja bentuk-bentuk pemanfaatan lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan? Siapa bisa jawab? Ya, jawab spontan saja. Ya, Angela. Dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Ya, dimanfaatkan sebagai tempat untuk bertani, ya, tempat bercocok tanam. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang mau menjawab? Ya, Abes. Sebagai tempat untuk menyuluh. Sebagai tempat untuk menyuluh. Ya, nanti ya. Kalau kita menyuluh berarti kita berada di daerah mana? Pantai. Gitu ya. Ya. Ya, Sandri. Sebagai tempat pariwisata. Ya, sebagai tempat pariwisata. Kalau kita berrekreasi atau pariwisata, kita pergi ke mana? Bukit. Bukit. Ya, Bisa ke bukit, bisa ya. ke pantai. Ya, bisa ke pantai.
Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kalian harus mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Ya, silakan kalian berdiri dan membentuk kelompok sesuai dengan minat belajar kalian yang sudah pernah kita bagi pada pertemuan kali lalu. Silakan. Mana kelompok 1? 2? Di sini. 3? Di sini. 5? Ya, Ibu akan membagikan LKPD lalu kalian menjawab soalnya melalui LKPD yang disiapkan. Oke, nanti kalian baca soalnya di situ ya. Lalu mengamati gambar. Ya, Ibu membagikan juga kalian gambar ini supaya melalui gambar di situ kalian bisa menjawab soal yang ada pada LKPD. Ada belum dapat? Ya, ini kelompok. Nanti langsung isi jawabannya di situ ya. Ya. Oke, kalian mengamati gambar yang barusan Ibu bagikan situ lalu mulai menjawab pertanyaan di situ.
Sudah habis? Yang ditulis itu. Oh iya. Ada yang sudah selesai? Belum. Lima menit lagi.
Oke, sudah habis? Ya, sisa 5 menit. Igo sudah. Bagaimana? Sudah? Ya, lebih cepat lagi. Dan sebentar itu masing-masing ketua kelompok maju ke depan, kemudian ambil dia di depan ya. Siapa yang dapat nomor 1 berarti dia yang presentasi. Ya, jadi awalnya tadi ketika kalian menjawab pertanyaan pemantik tadi, ada yang jawab iya, daerah pantai, perbukitan dan sebagainya tadi itu. Lalu ibu tanya, kenapa sehingga yang bentuk muka bumi yang kalian sudah sebutkan itu kenapa sehingga terjadi? Atau faktor apa yang menyebabkan gitu ya? Ya. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan? Ada yang menjawab peristiwa alam. Ada yang menjawab apa lagi tadi? Letak geografis. Ya, letak geografis ya. Jadi pada LKPD situ ada terdapat berbagai bentuk muka bumi ya, di LKPD situ. Jadi bentuk muka bumi yang kalian amati melalui LKPD di situ itu adalah terjadi karena melalui proses endogen dan eksogen. Terbentuk melalui proses endogen dan eksogen. Karena adanya tenaga endogen dan eksogen, maka ada daerah perbukitan, pantai, pegunungan, gunung, dan ada tebing lagi di situ, ya toh? Ya, sudah habis? Sudah, Bu. Ya, kelompok di sini sudah selesai. Setelah selesai semua dulu baru datang ambil undian di depan. Ya, Bu. Kelompok di situ sudah? Yang di sini?
Ya, kelompok di sini juga sudah selesai. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah toh? Kelompok di belakang sudah selesai. Lebih cepat lagi. Oke, waktu selesai. Sudah semua toh? Ya, kumpulkan pekerjaan. Ya, kelompok Pati. Kelompok Angel. Kelompok Tristan. Ya, Angela Bapak ke depan. Glenn.
Silakan satu-satu. Satu-satu. Nah, ke belakang lagi. Ya, Kristan lebih dulu. Kelompok 1 kiri dan 1. Oh iya, mana kelompok 1? Ya, Acan lebih dulu. Ya, Acan silakan ambil. Iya. Ya. Bukan. Yes. Ya. Mana nomor 1? 5 ade. Nomor 1 mana? Ya, 2, Kami Bu. 3, Kami Bu. ya 4, 5 terakhir ya. Oke, sudah. Yang berikutnya, sebelum kita presentasi hasil diskusi, semua berdiri dulu. Berdiri di samping kiri kanan ya. Gerak bebas ya. Yuni di situ. Sini dulu. Di samping. Glenn berdiri. Siap ya? Oke. Kalau kita hitung angka 1, maka tinggal saja. 1 ini toh pakai jari. 1 toh 2. Tinggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan jari toh, jari tangan. Iya, sekarang kalian menghitung, bukan menghitung. Kalian kalau ibu tunjuk ke 1 atau ibu menghitung 1, kalian menggerakkan angka 1 dengan badan. 1 berarti gerak badan bagaimana? Kalau 2 berarti gerakan angka sesuai dengan gerakan badan sesuai dengan angka yang ibu sebutkan. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Ya, oke. Siap, kita mulai. 8A. Siap. 8A. Siap. Konsentrasi. Mulai. Oke, siap ya? Ya, 1. Gerak badan. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ada yang di sini juga bisa. Ini di sini. Ya, di situ setengah mati. Nah, gue gerak. Ya, gerak kiri kanan itu menjaga setengah mati. 4. 5. 6. 7. Iya. 8. Iya. 9. 10. Ya. Oke. Lalu satu lagi, gitu ya. Kalau kita pakai jari kan tinggal 1, 2, 3 gitu toh. Tapi kalau gerak badan berarti angka 1 geraknya bagaimana? Pakai badan ini. 2 berarti bagaimana? Gitu ya. Ya. Gerak badan 2 ikuti angka. Gitu ya, Fonta? Ya. Fonta angka 3 bagaimana? Iya, bagus. Ada kalau angka 5 bagaimana? Angka 5 bagaimana? Oh iya, bagus. Gitu ya. Ya. Oke, lalu sebelumnya teman yang perempuan di sebelah sini, teman-teman yang perempuan di situ, teman yang laki-laki di sini, teman yang laki-laki atau di sini saja. Nah, geser. Melakukan hasil diskusi di depan kelas itu jangan nyambung. Oke, teman-teman yang perempuan dengan kata Jika. oh iya, Iya itu. teman yang perempuan dengan kata jika, lalu teman yang laki-laki dengan kata Mana? ya, ingat nanti ibu sebutkan bukan ibu sebut, ibu tunjukkan ibu tunjukkan maka sebutkan jika saya maka ibu tunjukkan maka gitu ya. Jika. Terkadang juga kalimatnya nyambung, kadang
dengan kata jika. Buatlah kalimat dengan kata jika. Sudah? Ya, lalu teman-teman yang laki-laki buatlah kalimat dengan kata Maka. jika saya maka saya gitu ya? Ya. Oke, siap. Konsentrasi di depan. Yuri. Jika saya jadi pelangi, Maka Tia. maka saya menjadi Suara yang besar. matahari. Ya, jika saya pelangi maka saya menjadi matahari. Woi, luar biasa. Ya, berikut Amo. Jika aku ingin bersamamu, Maka Krishna. maka saya cari yang lain. Maka saya cari yang lain. Berikut Adi. Ya, Adi. Jika aku ingin meninggalkanmu, Jika aku ingin meninggalkannya maka cari. Maka aku akan pergi. Aku akan pergi. Cece. jika bukan aku tujuanmu, Jadi ulangi. jika bukan aku tujuanmu, Jika bukan aku tujuanmu, mati. Maka aku cari yang lain. Luar biasa, maka aku cari yang lain gitu ya. Ya, Esin. jika aku mencintai orang lain, Jika aku mencintai orang lain, Ibo. maka aku gak akan cari yang lain juga. Ibu juga kenapa kalah? Ya, Angela. Jika tak bersamamu, Jika tak bersamamu kontak. Ya, jangan lagi. Maka aku akan pergi selama. Ya. Maka aku akan pergi selamanya. Oke, gitu ya. Ya, itu adalah permainan jika dengan Oke, lalu yang berikut lagi. Pegang paut teman. Pegang paut teman. Pegang paut teman. Sudah. Ya, sama-sama ya. Maju ke depan. Maju ke depan. Sambil tersenyum. Senyum saja. Ke belakang. Sambil ke belakang. Sambil tertawa. Sambil teriak. Oke, siap ya? Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, teriak hore, hore. Melompat, teriak hore, hore. Pulang serta lagi ya. Ya. Digulung-gulung, Oh, betul. Ya, boleh. Siap ya? Maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tertawa. Bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore,
ada kuis di depan. 5 kali 5 sama dengan 50. 2 kali 5 sama dengan 35. 3 kali 5 sama dengan 40. Maka 4 kali 5 sama dengan berapa? Siapa bisa hitung? 45. Ya? 45. Ya. Bagus. Siapa lagi? 45. Siapa lagi? 55. Ya, 55. Siapa lagi? 30. Ya, 30. 30. Ada lagi yang mau jawab? 60. Ya, Kia. Siapa yang jawab? 60. Aja 60. Acan berapa? 60. 60. Siapa lagi yang mau jawab? 65. Cece berapa? 65 itu. 65. Ada lagi mau jawab? Pas itu. Pas. Ya, nanti sebentar 4 kali 5 sama dengan berapa? Gitu ya? Ya. Jawabannya 45, 55, 30, 60, 65. Jadi caranya seperti ini. Ini angka 5 semua ya? Ya, Ibu. Ya, jadi caranya seperti ini. 5 tambah 5. Ini 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10 kali 5 sama dengan 10. Berikut lagi. 2 tambah 5. 7 kali 5. 35 toh? Ya, berikut lagi. 3 tambah 5 berapa? 8 kali 5. Oke, jawab ini berapa? Ya. 9 kali 5, 45. Berapa sih? Ada yang benar? Siapa di sini? Oke, tepuk tangan untuk kalian. Bisa? Ya? Nah, ini tadi ya. 5 kali 5. Ada 10 ekor kupu-kupu mati 2 ekor, masuk 2 ekor, ditangkap 2 ekor. Ada 10 ekor kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Ya, tahu. Ya, kalau kupu-kupu dalam bahasa Inggrisnya, orang sebut apa? Kupu-kupu bahasa Inggrisnya apa? Ya? Iya. Buyal. Bukan. Ya. Butterfly ya. Ada 10 ekor kupu-kupu. Mati 2 ekor. Masuk jurang 2 ekor. Ditangkap 2 ekor. Berapa? 8. 6. Oh iya, Glenn juga 6. Enak dia. Iya. 8. Ya, caranya ya berapa sih? Iya, kalau kupu-kupu mati ya, mati 2 ekor ya, mati toh. Kalau ditangkap 2 ekor ya, kalau masuk jurang Oke, sudah yang berikut lagi kelompok 1. Sebentar berjalan lagi. Ya, Ibu. Ya, maju kelompok 1. Oke, kita dengar presentasi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami kepada teman yang membaca
Silakan. Jadi menurut kami gambar yang kami amati di nomor 1 merupakan bentuk muka bumi yakni bukit. Bukit merupakan dataran tinggi yang mirip dengan gunung. Contoh lokasi di daerah sekitar kita yakni di Bani Desa Baubage. Pengaruh terhadap kehidupan manusia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Gambar yang kedua merupakan lembah. Lembah merupakan daerah lekukan yang lebih rendah daripada tempat di sekitarnya. Contoh lokasi di sekitar kita, Danau Kota Kaya di Desa Sagu. Dimanfaatkan sebagai ladang atau tempat pariwisata. Nomor 3, dataran rendah. Contoh dataran rendah merupakan daerah rendah yang biasa digunakan untuk bersawah. Contoh lokasi di sekitar di Desa Sagu dimanfaatkan sebagai tempat penanaman di sawah. Nomor yang keempat, pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Contoh, Pantai Tonen Desa Mekok sebagai tempat wisata dan tambang mutiara. Yang kelima, gunung. Gunung merupakan relief daratan yang menjulang tinggi. Contoh, Gunung Boleng, Pulau Adanara. Pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Di puncak gunung biasanya sebagai tempat wisata. Yang keenam, pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang memanjang dan sambung menyambung. Contoh lokasi di sekitar bisa kita lihat di Kabupaten Lembata yang pengaruh dalam kehidupan sehari-hari sebagai tempat memburu hewan liar. Nomor 7, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan daerah ketinggian yang biasa dimanfaatkan untuk pertanian. Contohnya di Desa Lite sebagai tempat pertanian. Sekian laporan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman yang telah membacakan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Nomor 2, undian 2. Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kepada teman yang membacakan hasil presentasi kami, saya persilakan. Berdasarkan gambar yang kami amati, nama bentuk muka bumi. Nomor 1, nama bentuk muka bumi adalah bukit. Karakteristik adalah dataran yang bentuknya seperti gunung. Contoh lokasi di daerahmu. Di sekitar daerah Bani. Pengaruh terhadap kehidupan manusia, berburu di sekitarnya. Nomor 2, lembah. Karakteristik adalah memiliki dataran yang panjang. Contoh lokasi di sekitar daerah Baiduri. Pengaruh terhadap kehidupan manusia, di sekitar
sekitarnya untuk menanam. Nomor 3, dataran rendah. Karakteristik adalah memiliki ketinggian kurang dari 200 mdpl. Contoh lokasi di daerahmu di sekitar daerah engkau. Pengaruh terhadap kehidupan manusia dimanfaatkan untuk memanen. Nomor 4, pantai. Karakteristik adalah memiliki perbatasan antara daratan dan lautan. Contoh lokasi di daerah di sekitar daerah engkau. Pengaruh terhadap kehidupan manusia di sekitarnya ditanam pohon bakau dan pohon kelapa. Nomor 5, gunung. Karakteristiknya adalah memiliki puncak yang tajam. Contoh lokasi di daerahmu di sekitar daerah Boleh. Pengaruh terhadap kehidupan manusia di sekitarnya bisa didirikan desa. Nomor 6, pegunungan. Karakteristik dataran tinggi yang sambung menyambung. Contoh lokasi di daerahmu di selatan daerah Semawut. Pengaruh terhadap kehidupan manusia bisa dijadikan tempat wisata. Nomor 7, dataran tinggi. Karakteristik memiliki ketinggian 280 sampai 100 memiliki ketinggian 28 sampai 100 mdpl. Contoh lokasi di daerahmu di sekitar daerah Bawabage. Pegunungan. Pengaruh terhadap kehidupan manusia dimanfaatkan untuk menanam daun teh. Dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, jangan pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih. Ya, kita kelompok 2. Kelompok 4. Ya, mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Supaya teman membacakan dan disilakan. Gambar 1. Nama bentuk muka bumi. Karakteristik dataran yang berbentuk mirip dengan gunung. Contoh lokasi di daerah Bandi. Pengaruh terhadap kehidupan manusia, memancing dan menyuluh. Gambar nomor 2. Pegunungan. Nama bentuk muka bumi. Pegunungan. Karakteristik rangkaian gunung yang memanjang dan sambung menyambung. Contoh lokasi di daerah Sagu. Pengaruh terhadap kehidupan manusia, menanam pohon dan menanam pohon kecil. Gambar nomor 3. Nama bentuk muka bumi. Dataran tinggi dan dataran rendah. Karakteristik daerah yang tinggian kurang dari 200 meter, daerah dengan ketinggian 200 sampai 1000 meter. Pengaruh terhadap kehidupan manusia, menanam sayur dan
kami. Sekian dan terima kasih. Ya, pertanyaan untuk kelompok. Untuk kelompok 5. Pekerjaannya di ya, kelompok kita dengan kelompok terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Kepada teman yang membacakan, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil pekerjaan kami. Sesuai dengan pengamatan kami, maka pada kelas 1 nama karakteristik berbentuk setengah lingkaran. Contoh lokasi di daerah berada di bawah bagai terletak di pantai barat. Pengaruh terhadap kehidupan manusia untuk bercamping atau bercamping. Nomor 2, dana. Karakteristik berbentuk panjang dan lebar. Contoh lokasi di daerah berada di sagu. Pengaruh terhadap kehidupan manusia untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Nomor 3, perkebunan. Karakteristik berbentuk tinggi dan seadanya rendah. Contoh lokasi di daerah berada di desa pengaruh terhadap kehidupan manusia. Menanam bermacam-macam tumbuhan dan demikian dari saya. Terima kasih kepada teman yang sudah mengajarkan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sudah semua ya? Oke, jadi kita dapat menyimpulkannya seperti ini. Kalau nanti disuruh kalian sebutkanlah bentuk-bentuk muka bumi Indonesia, maka tinggal saja kalian lihat atau kalian amati melalui NKPD yang kalian sudah sebutkan tadi ya. Dan juga menyebutkannya yang ada di tempat tinggal kita, gitu ya. Misalnya gunung, contohnya Gunung Boleng, tahu Gunung Boleng? Ya. Lalu misalnya di daerah perbukitan, bukit misalnya di Bukit Tereker, bisa toh? Ya. Lalu lembah, misalnya di daerah Raiburi di sana, gitu ya. Lalu daerah pantai, misalnya tadi banyak yang disebutkan Pantai Mepo, ya toh, Pasir Putih. Lalu aktivitas masyarakat di daerah yang kalian sudah sebutkan itu aktivitasnya mereka apa saja. Kalau misalnya di daerah pantai, maka aktivitas masyarakat pada umumnya itu adalah mereka menyuruh atau nelayan. Jadi banyak nelayan toh. Ya. Lalu kalau kita di perbukitan, aktivitas masyarakat seperti apa? Bertani. Ya, bertani. Gitu ya. Ya. Ya, lalu yang berikut lagi. Faktor apa yang menyebabkan keragaman bentuk muka bumi itu ada? Misalnya daerah pantai, daerah tebing, bukit, pegunungan, lembah dan sebagainya tadi itu kenapa bisa terjadi? Terjadi karena disebabkan oleh dua faktor. Faktor apa saja? Dua itu. Yang pertama, adanya faktor endogen. Adanya faktor apa? Endogen. Faktor endogen berarti faktor yang berasal dari dalam bumi. Sudah? Berasal dari dalam bumi. Contohnya apa di situ? Misalnya penurunan tanah. Ya. Ya, salah ketik di situ. Vulkanisme. Ya, ada limpatan, lalu ada patahan, lalu ada lagi terjadinya gempa bumi. Semua pernah merasakan gempa bumi, toh? Iya. Lalu faktor yang kedua, faktor apa di situ? Ya, adanya faktor eksogen. Eksogen berarti apa di situ? Eksogen mencakup pada kekuatan. Ya, kekuatan eksternal bumi yang berasal dari luar bumi. Gitu ya? Ya, ada deflasi, ada degradasi di situ. Sudah ya? Ya. Oke.
membagikan lembar teks ya. Ya, dari materi yang kalian sudah pelajari tadi. Ya, masing-masing orang kalian nanti buat saja centang di situ ya. Tulis nama juga. Ya, baca di situ lalu centang di situ ya. Centang ya. Ya, tulis nama juga. Ya, silakan. Ya, tulis nama pendek juga bisa. Yang di bagian A saja, di bagian A saja. Di bagian A saja. Ya, centang ya. Ya, yang sudah kumpul. Yang sudah kumpul, hanya centang saja di situ. Ya, A saja, di poin A saja. Ya, yang sudah kumpul. Ya, tulis nama. Ya, nama pendek tulis. Sudah semua? Sudah atau belum? Sudah itu. Ya, oke, lalu yang berikut lagi menjadi PR untuk kalian. Paham belajar yang sudah dibagikan tadi ya? Itu kalian pulang lalu menuliskannya di buku IPS. Ya. Lalu itu PR yang pertama. Lalu PR yang kedua, tulis PR yang kedua. Tulis PR yang kedua. PR yang kedua. PR yang kedua. PR yang kedua. Gambarlah salah satu bentuk muka bumi. Gambarlah salah satu bentuk muka bumi. Yang kalian lihat di tempat tinggalmu. Gambar ya? Ya. Gambarlah salah satu bentuk muka bumi yang kalian lihat di tempat tinggalmu. Sudah? Ya. Lalu yang ketiga, setelah gambar, oh ya, yang kedua, setelah gambar, berikan hias pada gambarmu. Setelah gambar, berikan hiasan kreasi-kreasi pada gambarmu. Sudah? Ya. Itu dikumpulkan minggu depan ya? Ya. Oke, dikumpulkan sebagai penilaian keterampilan, lalu penilaian pengetahuan tadi Ibu nilai melalui RKPD kalian. Sudah? Oke, lalu yang terakhir, Ibu bagikan kertas ini. Ya.
Sudah dapat semua, toh? Ya, tulis di situ. Apa perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Apa perasaan kamu ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Tulis nama pendek. Apa perasaan kamu ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Sudah? Apa perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Berikut pertanyaan yang kedua. Apa harapan Anda untuk pembelajaran ke depannya? Apa harapan kalian untuk pembelajaran ke depan? Yang sudah bawa ke depan. Sudah? Ya, yang sudah bawa ke depan. Sini. Yang sudah datang ke depan, tempelnya di sini. Ya, yang sudah boleh bawa ke depan. Ya, ada yang merefleksikan perasaan saya senang gembira karena tanya jawab presentasi. Harapan saya penjelasan minggu depan bermain tebak-tebakan lagi. Ya, ini itu sekali. Ada lagi perasaan saya ketika minggu pelajaran saya sangat menyenangkan, senang dan gembira. Harapan saya ke depan bisa lebih baik dan bisa gembira. Putus kita mengalih para apa? Ya, lebih cepat.
Bahagia. Ya. Oke, perasaan saya mengikuti pelajaran hari ini. Saya sangat senang, gembira karena di awal pembelajaran kita bisa bermain teka-teki. Harapan saya ke depan adalah semoga ke depannya di awal pembelajaran kita bisa bermain teka-teki ya, dan bernyanyi bersama lagi. Oke, yang berikut lagi. Ini pertanyaan butuh logika ya. Jika Sandris ke Singapura, Amo ke Osaka, Pati ke Indonesia, lalu kemanakah Kristan? Mati. Oh, lalu kemanakah Kristin? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Ya, sekali lagi. Mati. Ya, mati. Oh, sekali lagi. Jika Sandris ke Singapura, ya, ke? Iya. Jika Sandris ke Singapura, Amo ke Osaka, Pati ke Indonesia, lalu kemanakah Kristin? Kristin ke Nepal, gitu ya? Ya, tahu caranya? Tahu caranya? Ya, tahu caranya? Nama Sandris terakhir huruf S, jadi Singapura. Nama terakhir Amo adalah huruf O, jadi ke Osaka. Osaka ini nama negara ya? Ya, lalu Pati nama terakhir I, berarti ke Indonesia. Lalu kemanakah Kristin? Kristin ke Nigeria juga bisa, Nepal juga bisa, dan lain-lain. Gitu ya? Oke, karena waktu maka pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan berikutnya. Gitu ya? Oke, mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama kami belajar. Sekarang kami mau beristirahat. Bimbinglah kami di luar agar kami dapat masuk kembali dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, selamat